Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial belajar desain grafis dalam Microsoft Office. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi mengenai CorelDRAW, dan kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai pembuatan spanduk bertemakan Muharram. Kita akan membuat desain spanduk yang seperti ini ya. Ini sebelumnya sudah saya buat, tapi sebelum itu saya ingin ajak teman-teman semua untuk mampir ke channel saya. Di sini teman-teman dapat jadikan channel ini sebagai ruang untuk pembelajaran, dan saya sudah membuatkan beberapa video mengenai aplikasi desain grafis mulai dari tingkat pemula sampai dengan tingkat intermediate. Oke, kita langsung saja untuk pembahasan materi kita kali ini. Saya sudah membuatkan file gambarnya, dan file gambar ini atau file Corel ini nanti akan saya sertakan di link deskripsi, jadi teman-teman dapat mendownloadnya secara gratis dan bisa teman-teman gunakan untuk bahan pembelajaran maupun pembuatan karya desain teman-teman semua. Oke, kita akan mulai untuk pembuatan spanduk ya. Saya sudah sertakan gambar-gambarnya supaya nanti prosesnya bisa lebih cepat, dan kita tinggal menyusun saja. Dan bagaimana cara untuk menyusunnya, tentu silahkan teman-teman dapat lihat ya prosesnya. Yang pertama kita atur dulu untuk ukuran spanduknya. Saya menggunakan unit cm ya. Jadi biasanya dalam pembuatan spanduk baligo misalkan yang punya size atau ukuran besar, saya biasanya menggunakan scaling atau prosentase begitu ya. Contoh misalkan saya menggunakan 30 cm dikali 10 cm. Kenapa dibuatkan skala seperti ini atau diperkecil skalanya? Supaya komputernya tidak terlalu berat ya dalam proses pembuatan karya desain kita, karena kalau kita memasukkan ukuran asli tentu nanti prosesnya juga akan semakin memberatkan komputer, dan filenya juga nanti akan tersimpan dengan ukuran yang besar begitu. Makanya saya buatkan dalam skala cm dan dikurangi begitu ya. Adapun nanti misalkan ketika kita butuh skala aslinya 300 cm kali 100 cm katakanlah begitu ya, yang 3 kali 1 meter, itu nanti kita bisa atur dalam proses ekspor ke gambarnya. Oke, kemudian saya buat untuk backgroundnya ya. Jadi saya buat rectangle dengan ukuran 30 dikali 10 cm. Terus kemudian nanti saya akan warnai backgroundnya dengan warna yang sudah tersedia, dan warna-warna ini sudah saya sediakan ya, yang nanti akan kita pergunakan dalam proses pembuatan spanduk. Nah, untuk membuat background saya akan memasukkan warna yang sudah tersedia begitu ya, dan kita akan membuat gradasi dalam pembuatan background. Jadi kita klik objeknya, terus kemudian dalam pembuatan gradasi kita menggunakan tool yaitu interactive fill ya, interactive fill tool, atau teman-teman bisa tekan G di keyboard. Caranya klik, tahan, dan geser saja terlebih dahulu. Kita bisa ubah warnanya. Di kedua warnanya bisa kita ubah ya. Nah, warna bawah akan saya coba buatkan yang lebih gelap ya. Oke, saya sudah punya objek-objek dasarnya, jadi saya tinggal masukkan saja ya, atau posisikan objeknya dalam halaman yang sudah kita buat. Di sini ada pattern itu yang nanti akan saya masukkan ke frame yang berwarna kuning ya, menggunakan power clip. Jadi caranya tinggal klik kanan terus kemudian
Di atas itu ada power clip. Nah, kita atur saja posisinya agar memenuhi dari frame yang sudah kita buat. Kalau sudah, stop editing ya. Nah, framenya sudah masuk ke, atau patternnya sudah masuk ke objek yang kuning. Terus kemudian saya akan atur-atur lagi penempatan dari beberapa objek yang lain. Kita akan masukkan pattern yang ini ya, atau ornamen yang ini, dan kita akan warnai putih saja. Nah, posisinya dari pattern tersebut itu di belakang dari frame atau objek yang berwarna kuning. Jadi saya akan memposisikan objek yang warna kuning ini berada di atas ya. Jadi teman-teman bisa tekan shift page up di keyboard supaya objek kuningnya berada di atas dari layer begitu. Nah, kita akan membuat posisi gambar yang lain supaya tidak tertutupi. Jadi kita akan posisikan di atas, shift page up lagi ya, agar objeknya berada di atas objek-objek yang lain. Dan kita akan masukkan lagi beberapa objek yang lain. Nah, tentu identitasnya bisa teman-teman ganti ya, sesuai dengan identitas dari lembaga teman-teman semua ya. Dan di sini saya menggunakan font Aurora ya. Jadi teman-teman bisa download secara gratis di internet banyak. Nah, kita akan membuat duplikat dari framenya yang berukuran 30 x 10 cm. Jadi saya akan copy saja dari yang frame awal ya, frame yang background ini. Ctrl C, Ctrl V untuk copy paste, dan isinya saya akan dinonkan atau dihilangkan ya. Dan kita bisa lihat framenya supaya nanti kita bisa atur-atur gambarnya sesuai dengan framenya begitu. Dan untuk fontnya yang di atas saya akan coba berikan outline ya, bisa menggunakan kontur atau bisa menggunakan outline pen ya. Nah, saya menggunakan kontur. Jadi warnanya saya akan rubah menjadi putih, terus kemudian ujungnya saya bikin round ya, rounded. Dan ini kayaknya terlalu besar, saya akan coba atur menjadi lebih kecil untuk ukuran konturnya. Oke, sudah ya. Jadi ukuran konturnya kita buat kecil lagi. Ya, intinya dipaskan saja ya, sesuai dengan desainnya. Dan kita akan warnai fontnya dengan warna kuning. Nah, dengan fasilitas eyedropper ya, karena warnanya sudah ada, pastikan kita memilihnya fontnya. Jadi jangan sampai salah memilih ya, supaya eyedroppernya bekerja. Oke, ada satu lagi yang belum terbawa tadi. Kita pakai eyedropper lagi, pilih warna kuning dan klik pada fontnya ya. Oke, kalau sudah, kita posisikan saja di tengah-tengah. Dan untuk konturnya kita warnai dengan warna yang hitam ya. Dan kita akan buat perataan tengah. Ya, tekan C setelah kita menyeleksi kedua objeknya ya. Terus kemudian kita juga akan ketengahkan font yang di bawah dengan font yang di atas. Jadi tekan font yang di bawah, tekan shift dan klik lagi font yang jadi perataannya dan tekan C di keyboard. Kita akan posisikan lagi gambar-gambarnya ya, supaya terlihat lebih bagus. Jadi untuk bagian-bagian pinggir itu tidak perlu diperhatikan terlebih dahulu, biarkan saja seperti itu. Toh nanti misalkan di akhir kita akan
menggunakan power clip untuk memasukkan semua objek ke frame-nya. Kita akan masukkan logonya. Nah, logo-logo ini tentu silakan teman-teman ganti dengan identitas dari lembaga teman-teman semua ya. Ini kalau sudah, kita masukkan semua objeknya ke frame yang sudah kita buat agar nanti ukurannya pas ya, sesuai dengan frame-nya, yaitu 30 x 10 cm. Jadi kita pisahkan dahulu frame-nya agar nanti kita bisa masukkan semua objeknya. Nah, kita pisahkan dulu frame-nya ke sebelah pinggir ya. Oke, terus kemudian kita akan seleksi semua objeknya yang nanti akan kita masukkan ke frame-nya. Terus kemudian klik kanan dan pilih power clip inside ya. Dan kita klik frame-nya. Nah, ini semua objek sudah masuk ke frame-nya ya. Oke, untuk mengedit posisinya ya, klik untuk edit power clip dan tinggal posisikan saja gambarnya sesuai dengan frame-nya, dan kita bisa grup objeknya agar tidak tercerai-berai begitu ya. Dan kita posisikan objeknya sesuai dengan frame-nya. Oke, kalau sudah, kita finish ya, atau stop editing konten. Dan ini sudah jadi ya, jadi ukuran 30 x 10 cm. Oke, kita akan coba untuk merubah warna backgroundnya supaya nanti desainnya bisa berbeda ya, desainnya bisa berbeda. Dan untuk merubahnya saya duplikasi saja terlebih dahulu. Oke, kita akan menggunakan background yang berwarna biru ya, biru seperti logonya. Dan untuk pembuatan background atau warna background itu saya sarankan agar cocok dengan konten-konten yang lain. Teman-teman bisa menggunakan eyedropper untuk meniru dari warna logo misalkan atau konten-konten yang lain agar warna backgroundnya itu sesuai atau cocok dengan konten-konten yang lain. Oke, saya akan rubah backgroundnya dan saya masuk lagi ke edit power clip. Oke, saya ungroup dulu ya, karena tadi di group kan. Klik kanan, ungroup objek, dan saya pilih backgroundnya atau rectangle yang berwarna hijaunya, dan kita warnai lagi menggunakan interaktif ya, interaktif fill. Kita akan rubah warna-warnanya. Warna atas misalkan rubah lagi menggunakan warna biru, dan untuk warna bawahnya akan saya coba gelapkan begitu ya, jadi agar terlihat lebih gelap dari warna di atasnya. Nah, kita tinggal atur-atur saja gradiennya atau komposisi warnanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, kalau sudah kita merubah backgroundnya dan sesuai dengan keinginan kita, tinggal stop editing konten saja ya. Dan ini sudah masuk lagi semua objeknya ke frame-nya. Nah, apabila sudah selesai dalam proses desainnya dan teman-teman berkeinginan untuk mengirimkan file ini ke percetakan untuk kemudian nanti akan dicetak sesuai dengan ukuran 3x1 ya spanduknya. Nah, maka kita harus mengirimkan filenya. Tapi saya ingin sharing pengalaman mengenai mengirimkan file ke percetakan. Nah, saya mengirimkan file cetaknya itu dalam bentuk JPEG, tidak dalam bentuk CDR. Nah, kenapa? Karena biasanya atau dimungkinkan ketika kita mengirimkan file CDR itu tidak bisa dibuka di percetakan karena misalkan masalah dari perbedaan versi CorelDRAW-nya.
Nah, kalau kita misalkan mendesain spanduk dalam aplikasi CorelDRAW X7 misalkan, tapi percetakan menggunakan yang versi X4 atau di bawah dari versi X7, nah nanti file yang kita kirimkan tidak bisa dibuka ya. Berbeda misalkan ketika percetakannya menggunakan file Corelnya di atas dari versi X7, nah itu ya bisa dibuka juga begitu ya. Tapi saya sarankan agar tidak mengirimkan file dalam bentuk CDR. Terus kemudian alasan kedua, kalau kita mengirimkan file dalam bentuk CDR, itu konten atau isi dari fontnya dimungkinkan akan berubah tipenya. Karena kita tidak tahu font yang terinstal di komputer kita itu sama dengan font yang terinstal di komputer yang ada di percetakan. Bisa saja misalkan kita menggunakan font dalam desain ini yang tidak ada jenis fontnya di komputer percetakan, sehingga kalau dibuka di komputer percetakan itu nanti fontnya tidak akan terdeteksi karena tidak diinstal di komputer percetakan. Nah, bagaimana cara untuk mengekspor atau membuat file CDR kita atau file dari desain kita itu menjadi file gambar? Oke, ketika kita ingin mengekspor salah satu objek, pastikan dalam seluruh halaman kita hanya objek itu saja ya, supaya nanti agar objek yang kita inginkan terekspor secara sempurna. Oke, karena saya akan mengekspor yang warna hijau saja dan yang lain saya akan di delete ya. Dan pastikan satu halaman ini hanya file ini saja atau gambar ini saja. Tekan P untuk tengah-tengah halaman dan F4 untuk preview semua agar memastikan tidak ada dokumen lain atau gambar yang lain. Kita tekan Ctrl E untuk ekspor dan pastikan sebelum Ctrl E seleksi dulu ya objeknya. Terus kemudian kita namai filenya. Terus untuk ekstensinya JPEG dan bawahnya di checklist selected only ya. Dan kita masuk ke pengaturan untuk export to JPEG. Dan di sini preview-nya itu sudah terlihat ya. Jadi hanya satu objek gambar itu saja, tidak ada objek gambar-gambar yang lain. Kalau misalkan previewnya tidak seperti ini, dimungkinkan ada objek-objek yang lain yang masih ada dan kita harus mengulangi dan menghapus objek-objek yang tidak diperlukan. Nah, di bawah itu ada pengaturan ukuran. Jadi ukuran ini sesuai dengan ukuran yang sebelumnya sudah kita atur, yaitu ukuran 30 cm x 10 cm. Nah, pada menu export to JPG ini teman-teman bisa atur ukurannya sesuai dengan ukuran aslinya ya. Kita atur presentasinya saja dari 100% menjadi 1000% ya, jadi kelipatan 10. Dan untuk resolusinya kita atur di 150 saja ya, resolusi sedang begitu. Dan nanti akan terreview, kita tunggu sampai terreview, dan proses rendering ini tergantung dari spesifikasi komputer teman-teman semua ya. Nah, kalau sudah terreview sebetulnya sudah selesai proses renderingnya. Nah, kita akan atur sedetail mungkin ukurannya ya. Di atas itu masih ada koma sekian, kita akan hilangkan angka di belakang komanya menjadi 300 cm, terus kemudian di bawahnya menjadi 100 cm. Dan ini setiap perubahan pasti akan rendering kembali. Kalau misalkan lama dan nanti gagal terus, itu teman-teman atur saja ukurannya di angka 30 dikali 10 cm saja ya. Itu dimungkinkan komputer teman-teman semua susah untuk merendering dalam ukuran yang besar begitu karena keterbatasan spesifikasi. Kalau sudah, kita klik OK saja. Dan hasil dari ekspor gambar tersebut kita bisa lihat di
lokasi Windows Explorer ya. Saya tadi disimpan di desktop. Dan inilah file yang tadi kita ekspor dan kita buat sebelumnya. Dan file ini silahkan teman-teman kirimkan ke percetakan. Bisa menggunakan WA dengan lampiran dokumen ya, atau misalkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain, semisal email, Telegram misalkan, dan lain-lain ya. Yang pasti kalau kita sudah mengekspor dalam bentuk JPG, gambarnya itu tidak akan berubah. Oke, sekian untuk video tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.